Jadi selamat datang lagi bersama saya dari Tali Siam Farm. Pada hari ini kita akan membahas dua hal yang mungkin banyak dicari atau diberikan sama para peternak-peternak kambing ya. Jadi hari ini kita mau membahas mungkin tentang cara kita untuk mendapatkan keturunan dari kambing itu yang laki atau perempuan atau jantan atau betina sesuai keinginan kita. Jadi hal tersebut memang sangat berpengaruh pada kita sebagai peternak, apalagi kita peternak breeding. Ada satu sisi kita memang mencari yang anak laki karena untuk dijual mahal, tapi ada juga kita mau mencari yang keturunan kambing kita adalah betina. Jadi karena mau diambil susunya, jadi mungkin ada hal-hal yang memang perlu kita perhatikan. Setelah saya pelajari, mungkin baca-baca, googling, searching di internet, jadi memang ada kak, ibaratnya cara kita untuk mengakali lah sedikit sesuai hal-hal yang mau kita cari tadi, mau keturunannya yang untuk laki-laki atau pejantan, untuk turunannya yang betina. Jadi khusus untuk yang mungkin pertama adalah yang pejantan. Jadi kalau kita ingin pejantan, jadi penerapannya adalah mungkin kandang kita waktu untuk kawinan itu bukan kandang koloni ya, atau mungkin dipisah dulu ya. Dikolonikan adalah yang indukan-indukan, baru pejantannya kita kandang baterai di dekatnya. Jadi nanti istilahnya kalau sudah ada yang pejantan itu sibuk karena mencium aroma lah ya, jadi laki-laki itu tahu atau pejantan itu tahu kalau ada betina yang birahi, pasti dia akan mencari ya, teriak-teriak mau mengawini. Jadi paling nggak kita udah tahu timingnya. Jadi masa birahi kambing itu antara 24 sampai sekitar 36-48 jam. Jadi sekitar 1 hari, 1,5 hari sampai 2 hari ya. Jadi teknisnya adalah, jadi kita harus menahan si pejantan itu jangan mengawini dulu betinanya. Kita harus tahu dia mulai birahinya kapan. Jadi kan kalau untuk tanda-tanda betina birahi kan sudah tahu dari adalah dari keluar, beler, dia goyang-goyangkan ekornya, itu pasti ketahuan sudah. Kita sebagai peternak pasti sudah hafal lah. Jadi kita tahan. Jadi paling bagus adalah untuk kita mencari yang keturunannya laki atau pejantan adalah sepertiga akhir atau last time-nya dia masa birahi betina tersebut, baru kita campur sama si pejantan atau bandotnya. Jadi bisa dia kita kawinkan di sepertiga terakhir. Kenapa bisa begitu? Jadi dari sifat sperma pejantan lah. Jadi memang pembawa gen ini memang beda-beda, pembawa gen laki dan atau betina dan untuk kambing pejantan tuh. Jadi untuk yang betina itu memang dia adalah yang gen X ya. Dia itu adalah masa hidupnya agak panjang. Dia mampu berenang lambat tapi mantap pas sampai tujuan, alon-alon pasti kelakon. Nah, yang laki-laki ini brutal, cepat berenangnya. Jadi pasti dia akan berenang cepat. Jadi, tapi masalahnya satu, dia gampang loyo, gampang mati, atau gampang nggak efektif lah. Jadi kita ambil di sepertiga waktu itu adalah tujuannya adalah kayak kita nanti berlomba sprinter 100 meter. Karena waktu tinggal dikit, kita baru kawinkan, pasti nanti yang sperma, yang Z-nya lah, atau yang pembawa gen untuk lakinya tuh berenangnya lebih cepat. Kak. Jadi waktu dia udah sampai finish duluan, nah yang pembawa gen-gen betinanya masih belakangan. Dan sudah yang dibuat adalah yang gen Z, atau yang kalau mungkin nggak usah X adalah gen yang laki-laki. Jadi harapannya adalah kita mendapatkan anak yang atau keturunan dari betina itu adalah yang pejantan atau laki. Itu mungkin kita, ya mungkin itu masih penelitian, tapi itulah secara teorinya begitu. Nanti bisa saya beli searching juga karena ini kan sharing ya teman-teman, atau kita sesama petani peternak kambing. Kebalikan dari itu ada mungkin untuk peternak kambing susu, mungkin kayak model Sanen atau Sapera, atau yang untuk diambil susunya kayak Tawa. Jadi malah yang diharap adalah yang
anak betina. Nah kalau itu sih caranya malah lebih gampang, mungkin dia pakai ya cara pertama tadi, dikawinnya lebih awal, siapa tahu dia yang gen lakinya mati di tengah jalan, yang sampai dulu adalah yang nanti yang finish yang gen betina. Atau juga mungkin dengan sifatnya, jadi sifat pembawaannya. Jadi kalau untuk pembawaannya mungkin untuk yang lokasi atau di sekitar vagina dari atau sekitar uterus dari si betina yang mau dikawinkan tadi, kita bikin sifatnya jadi basah. Jadi kita cuci atau kita semprot dengan cuka dapur, mungkin yang sudah diencerkan ya, yang sudah, jadi nggak membuat iritasi, nggak terlalu asam ya, nggak terlalu batu. Jadi untuk yang sperma pembawa sifat laki itu memang kondisi sekitar vagina menjadi yang diinginkan. Untuk yang bertahan itu pasti yang betina, yang gen betina. Jadi yang gen perjantan atau laki ini mati atau KO duluan. Jadi memang dengan kondisi begitu harapannya adalah yang betina nanti yang banyak lahirnya. Jadi mungkin itulah trik-trik kita sebagai petani atau peternak, sehingga kita dapat mengkalkulasi. Memang semua itu yang belum jelas itu masih kita tidak tahu, tapi yang kalau kita usahakan dengan sedikit pengamatan ilmu yang kita dapat mungkin dari manapun itu bisa kita lakukan, sehingga apa yang kita harapkan bisa terpenuhi. Walaupun ya persentasenya sih dalam sebuah penelitian memang nggak menyebut segini persen, 100%, 80% enggak. Tapi yang jelas adalah itu suatu bidang dari keilmuan yang bisa kita dapatkan untuk kita itu mendapatkan hal-hal yang kita inginkan. Jadi mungkin begitu saya. Jadi mungkin pengkondisiannya itu tadi. Intinya sih mungkin kalau mau yang sesuai yang kita inginkan, mungkin betina sama koloni betina sama yang pejantan bandotnya kita pisahkan dulu. Waktu birahi baru kita campurkan, atau kita lihat timing waktunya ya birahi masa terakhirnya kapan. Mungkin demikian, mungkin sharing lah ini. Kalau ada salah juga mungkin saya minta maaf. Masih sama-sama belajar, sama-sama ya saling kita ini bersharing. Mungkin siapa tahu bisa ada kita punya jawab. Jangan lupa mungkin kita saudara-saudara atau teman-teman sekalian, dulur-dulur sekalian, di komen, mungkin jangan lupa juga di subscribe dan klik tombol loncengnya, hingga kita dapat saling berkembang, saling berinovasi, ya, saling berbagi ilmu di antara kita semua, sehingga akan berkembang channel ini. Dan ya untuk berguna, untuk inovasi, untuk tujuan kita bersama, mungkin untuk kemajuan bangsa ini, memajukan kemandirian pangan terutama daging kambing. Mungkin dari saya begitu. Salam ngarit, salam tali sayang farm. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.